Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah di tanggal 15 Mei kemarin saya melahirkan anak saya yang kedua secara normal, melahirkan secara alami tanpa adanya induksi. Dan di video kali ini saya nanti bakal share ada nggak sih perbedaannya antara persalinan secara induksi dan juga secara normal menurut pengalaman saya, karena memang di persalinan anak saya yang pertama saya melahirkan dengan cara diinduksi ya teman-teman, dan kalian bisa cek aja ceritanya di video saya yang ini, itu udah pernah saya share. Dan kali ini saya bakal terlebih dahulu share cerita mengenai persalinan saya yang kedua ini secara alami. Oke, tapi sebelum kalian nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang, dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan lihat informasi terbaru di setiap minggunya. So ya, langsung kita mulai. Well, sebenarnya ini agak bingung ya untuk ceritain mulai dari mananya. Jadi mulai dari tanggal 15 Mei di pagi hari saya sempat melakukan aktivitas senam untuk supaya janinnya masuk panggul, dan itu sekarang tag video. Ini tuh saya share juga di video saya yang ini. Nah, itu pagi-paginya saya belum ngerasain apa-apa sama sekali. Nah, menjelang duhur itu saya mulai ngerasa kayak agak sedikit berbeda untuk mules di perutnya. Jadi kalau biasanya kontraksi palsu itu kan sekedar kenceng aja, nggak ada rasa sakit gitu ya, paling rasa nggak nyaman aja gitu. Ini saya mulai agak kayak ngerasa kontraksinya tuh berbeda gitu dari biasanya. Tapi di situ saya nggak terlalu ngeh karena memang masih jarang gitu kontraksinya atau mulesnya, dan saya baru ngehnya ketika jam 14, jam 2 siang itu saya ngerasa ini mulesnya udah mulai teratur, mulesnya itu udah bener-bener kerasa berbeda. Jadi mulesnya itu kerasa nyeri sampai pinggang, dan si perutnya itu kerasa sakit juga gitu ya, kayak orang mau menstruasi. Dan karena memang persalinan pertama induksi gitu, jadi agak-agak yakin nggak yakin gitu kalau persalinan atau mules yang saya rasain di jam 2 siang itu adalah mules asli. Nah, di situ saya uh, belum menghitung secara teratur mulesnya berapa kali per jamnya, berapa kali lamanya, intervalnya itu saya hitung karena saya masih agak ragu. Yang jelas saya udah ngerasain mules yang agak teratur itu sering muncul di jam 2 siang, dan itu saya masih bisa aktivitas seperti biasa, masih sempat nyuapin anak, masih makan, kemudian juga saya juga sempetin tidur siang. Nah, kemudian di sore harinya setelah asar saya sempetin untuk sholat, kemudian saya juga sempetin untuk beberes karena prepare, khawatir jaga-jaga kalau ini tuh mules asli. Karena memang di situ saya sebenarnya udah feeling kalau yang saya rasain di hari itu di tanggal 15 Mei adalah mules asli, karena memang nyerinya itu kerasa sakit, nggak kayak mules palsu yang memang cuman nimbulin rasa nggak nyaman aja, cuman kerasa kencang-kencang aja gitu ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk download aplikasi untuk ngitung HIS atau ngitung mules. HIS itu mules ya teman-teman. Jadi saya download aplikasi untuk menghitung HIS. Aplikasinya tuh ini yang saya download, dan kalian juga bisa download di Play Store ya. Jadi saya download, saya coba hitung mulesnya. Jadi ketika mulesnya muncul itu saya pencet tombol timernya, kemudian ketika mulesnya hilang itu saya pencet lagi tombol stop timernya. Jadi di situ kelihatan mulesnya itu muncul berapa kali gitu ya dalam sekian menit, dan lamanya itu berapa detik itu kelihatan. Dan setelah saya hitung menggunakan aplikasi tersebut, saya rajin pencet ketika mulesnya muncul. Setelah saya lihat ternyata mulesnya itu teratur, dan di situ saya sudah yakin kalau mulesnya itu adalah mules asli. Kenapa saya bilang yakin itu mules asli? Karena yang pertama sekitar 10 menit sekali itu mulesnya muncul teman-teman, dan lamanya itu kurang lebih berkisar di antara 25 sampai 30 detik untuk lama mulesnya. Dan
itu berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Itu mulesnya selalu muncul ya, intervalnya selalu sama, jadi setiap 10 menit sekali itu mulesnya muncul. Makanya saya yakin kalau itu adalah mules asli. Dan sorry banget di sini saya nggak kasih screen capture, saya mencet tombol timernya. Screen capture apa sih namanya, hasil dari saya menggunakan aplikasi tersebut, karena memang udah saya hapus gitu ya setelah persalinan. Jadi di sini saya nggak tunjukin ke teman-teman, sorry banget ya. Jadi memang akhirnya saya memutuskan untuk kasih tahu suami kalau ini tuh sepertinya mules asli. Dan akhirnya setelah maghrib saya memutuskan untuk periksa ke klinik ya, ke tempat waktu saya lahiran anak pertama gitu. Jadi akhirnya setelah saya sampai di klinik, dicek, ternyata udah pembukaan 3-4 cm. Dan selama dari mules yang saya rasain dari jam 2 siang sampai maghrib itu, sampai diperiksa itu, saya nggak mengalami pengeluaran apapun, nggak mengalami pengeluaran lendir atau darah, kemudian juga nggak mengalami pengeluaran air ketuban. Jadi masih dibilang aman. Dan untuk pembukaannya udah 3-4 cm. Sebenarnya saya disaranin untuk standby di kliniknya, karena kalau udah masuk ke pembukaan 4 cm, ke pembukaan lengkap apalagi anak kedua itu biasanya cepet ya teman-teman. Itu sebenarnya saya udah nggak disaranin untuk balik ke rumah. Sebenarnya saya nggak balik ke rumah sih, balik ke rumah nenek saya yang deket dari klinik tersebut gitu ya. Tapi karena saya udah kenal sama bidannya, kemudian saya juga sendiri bidan gitu ya, jadi saya bisa mengira-ngira kapan pembukaannya terjadi. Itu udah saya bisa kira-kira ketika mulesnya udah bertambah sekian detik, itu saya udah bisa ngira-ngira gitu kalau udah mendekati waktunya. Akhirnya saya memutuskan untuk minta pulang aja. Dan ini sebaiknya nggak dicontoh sama teman-teman ya, kalau pembukaannya udah pembukaan 4, kalian seharusnya standby di kliniknya. Dan akhirnya setelah maghrib menjelang isya, saya memutuskan untuk sempetin drive thru dulu ke McDonald. Kemudian saya sempetin pulang, balik lagi ke rumah orang tua saya yang dekat dari klinik tersebut gitu ya. Dan itu selama perjalanan saya mulai ngerasain mules yang semakin sering, sekitar kayaknya 5 menit sekali itu mulesnya muncul ya teman-teman. Dan durasi lama mulesnya itu semakin lama, yang tadinya 30 detik itu kurang lebih udah 35 detikan, bahkan sampai 40 detik. Itu udah mulai teratur banget mulesnya, cuman masih bisa ketahan. Walaupun memang ketika mulesnya muncul itu saya lebih banyak diam untuk nahan nyerinya dan sambil tarik nafas gitu ya. Dan akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya jam 8-an gitu, jam 8 malam setelah isya gitu ya, sambil ketemu anak saya yang saya titipin di rumah orang tua saya. Dan akhirnya ketika di rumah orang tua saya cek ke kamar mandi ketika ingin buang air kecil, ternyata itu udah ada pengeluaran lendir bercampur darah yang memang jumlahnya belum terlalu banyak. Dan di situ saya memutuskan untuk minta balik ke klinik ya. Saya ngajak suami saya untuk balik ke klinik, karena biasanya kalau udah keluar lendir bercampur darah itu biasanya pembukaannya udah mendekati lengkap biasanya ya teman-teman. Jadi sebagai jaga-jaga, saya balik sekitar jam 9, balik ke klinik. Dan akhirnya setelah di klinik saya ditaruh di rawat inap terlebih dahulu. Jadi saya belum pindah ke ruangan bersalin, karena tadi kan pas diperiksa habis maghrib itu pembukaannya masih 4 cm ya. Jadi saya masih dirawat inap terlebih dahulu, dan saya sekitar setengah jam saya standby di rawat inap gitu ya. Tapi setelah masuk ke jam setengah 10 lewat itu saya akhirnya pindah ke ruangan bersalin, karena mulesnya udah nggak ketahan lagi. Mulesnya udah kerasa kenceng banget, dan udah bener-bener nggak bisa senyum, nggak bisa diajak ngobrol sama sekali sama suami saya, karena memang udah sakit, udah nyerinya menjalar banget ke bagian pinggang, punggung, dan perutnya udah udah keras banget kayak papan gitu. Dan itu sering terjadi. Akhirnya saya memutuskan untuk minta ke asisten bidannya untuk di vaginal touch atau diperiksa dalam ya teman-teman, karena feeling saya ini kayaknya udah pembukaan lengkap, karena mulesnya memang udah teratur banget dan itu udah muncul 5 menit sekali ya teman-teman. Dan akhirnya setelah diperiksa dalam setengah 10 lewat,
ternyata memang benar pembukaannya sudah lengkap dan ketubannya itu masih utuh. Dan akhirnya mendekati jam 10 saya dipimpin untuk mulai persalinan, dan di situ saya pakai metodenya adalah metode tiup-tiup untuk persalinannya. Jadi mungkin teman-teman udah tahu ya, sekarang itu udah ada yang namanya metode tiup-tiup untuk membantu mengeluarkan bayi. Jadi selain ngeden ada juga metode tiup-tiup gitu. Dan di situ saya udah dipimpin untuk mulai mengedan ketika mules berlangsung. Ketika mules ada, itu disaranin untuk ngeden, walaupun memang ngedennya hanya di awal aja sedikit, sisanya hanya pakai metode tiup-tiup. Dan akhirnya di jam 22:05, jam 10:05, alhamdulillah bayinya lahir. Jadi memang waktunya cepat banget dari dimulai dipimpin persalinan sampai bayinya lahir, jadi sekitar 10 menitan kalau nggak salah, karena memang saya nggak ngeliatin jam ya teman-teman, karena fokus untuk melahirkan. Jadi di jam 10:05 alhamdulillah bayinya lahir. Dan pada saat persalinan, karena ketubannya masih utuh, itu dipecahin ya teman-teman pada saat pembukaannya sudah lengkap. Dan alhamdulillah bayinya lahir dengan selamat. Dan karena saya rileks juga untuk proses persalinannya, alhamdulillah nggak ada robekan di bagian jalan lahir, hanya ada lecet aja sedikit. Dan itu bener-bener apa ya namanya ya, bener-bener nggak kerasa sakit sama sekali, karena memang pada saat proses mengejannya itu relax ya teman-teman. Dan saya udah pernah jelasin untuk cara proses mengejan yang tepat itu seperti apa di video yang ini, kalian bisa cek. Dan mungkin karena pakai metode tiup-tiup juga, makanya luka laserasi atau luka robekannya itu sangat minim ya, jadi cuma lecet aja, cuma ada luka luar aja. Dan alhamdulillah pulihnya juga cepet banget teman-teman. Untuk pemulihan setelah persalinan 2 jam setelah postpartum atau 2 jam setelah persalinan ini tuh lebih kerasa enak dan gak nyeri sama sekali di bagian perineumnya atau di bagian jalan lahirnya. Jadi memang alhamdulillah di persalinan anak kedua ini bener-bener dimudahin banget gitu ya. Dan apakah ada bedanya antara persalinan induksi dan persalinan tanpa induksi alias mules alami? Well, sebenarnya untuk rasa mulesnya sendiri itu sama aja teman-teman, rasanya tuh sama aja, cuman yang membedakan adalah untuk kenaikan level nyerinya itu. Kalau mules asli di saya pribadi itu memang lebih lambat ketimbang waktu persalinan anak pertama. Persalinan anak pertama itu intensitas perubahan level nyerinya itu cepet banget. Jadi ibaratin gini aja ya, dari level nyeri 1 sampai level nyeri 10 itu kalau waktu induksi anak pertama, karena anak pertama diinduksi itu cepet banget. Jadi misalnya dari jam 8 pagi masih level 1 rasa nyerinya, nah jam 9 pagi itu udah naik ke level 3 rasa nyerinya. Nah kalau persalinan yang normal yang kedua ini, yang mules alami, itu memang intensitas level nyerinya itu bertahap banget, santai banget, dari bener-bener yang gak kerasa sama sekali, terus kerasanya sedikit, terus intensitasnya semakin kerasa, kemudian nyerinya semakin sedang, semakin berat. Itu memang lebih lama gitu ya teman-teman. Dan jadi ibaratnya jam 8 pagi intensitas nyerinya itu levelnya 1, jam 9 pagi itu masih 1,5 gitu ya. Jadi perbedaannya di itu aja sih. Jadi level kenaikan rasa mulesnya itu yang berbeda menurut saya. Tapi kalau untuk rasa mulesnya sendiri sama aja kayak mules mau menstruasi. Jadi kalau misalnya pembukaannya masih di awal-awal itu mulesnya itu masih mules-mules yang ringan gitu ya. Tapi kalau udah mau ke pembukaan lengkap itu kayak orang sakitnya tuh kayak orang mau menstruasi, tapi nyerinya itu 5 kali lipat lebih nyeri daripada sakit perut menstruasi gitu. Jadi sebenarnya rasa sakitnya sama, cuman perpindahan level nyerinya aja yang berbeda gitu ya. Jadi makanya mungkin banyak yang bilang kalau di induksi itu lebih sakit, karena mungkin perpindahan nyerinya lebih cepat. Kemudian juga kalau normal kan memang bener-bener agak lambat gitu ya. Jadi dari yang masih bisa ketawa, masih bisa senyum, sampai ke yang benar-benar udah nggak ketahan itu ya prosesnya lama gitu dibandingkan induksi. Jadi
Kalau induksi itu waktu hamil, bukan hamil, waktu persalinan anak pertama tuh kayaknya bisa diajak ngobrol, bisa ketawa, itu cuman bentar doang, sisanya nahan nyeri karena memang level nyerinya itu cepet banget berubahnya gitu ya. Dan itu aja sih yang saya rasain dari perbedaan persalinan secara induksi dan juga persalinan secara alami di saya pribadi. Mungkin teman-teman juga bisa share pengalaman kalian kalau misalnya kalian udah pernah ngalamin melahirkan secara induksi dan juga secara alami. Sok tuliskan di kolom komentar. Mungkin teman-teman bisa dapetin manfaat dari pengalaman yang kalian share ya di kolom komentar. Dan itu aja yang bisa saya share di video saya kali ini. Mungkin bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang mungkin penasaran sebenarnya sakitan mana ya, induksi atau persalinan secara alami. Ya, sebenarnya mau induksi mau alami ya ataupun persalinan secara sesar, semuanya pasti ada perjuangan, ada rasa sakitnya, dan level setiap orang itu berbeda-beda, nggak bisa disamaratain ya teman-teman. Dan ya semoga teman-teman yang sekarang lagi hamil dimudahkan persalinannya, dan sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.